Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Ferry Nuryadi. Pada video kali ini kita akan mereview digital LCD laminating ini, dan sekaligus mempraktikkan untuk cara penginstalan dan penggunaannya ya, cara menggunakannya ya. Jadi yang pertama kita akan mereview dulu ya bagian-bagiannya serta bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat alat digital LCD laminating ini. Jadi kita mulai dari pewarnaan ya, untuk pewarnaan. Jadi untuk pewarnaan ini kita tidak menggunakan cat ya kawan-kawan. Ini menggunakan skotlet ya, atau yang biasa dipakai buat skotletin motor itu ya, pelapis motor itu. Kenapa saya nggak menggunakan cat? Jadi ini karena saya nggak bisa ngecat ya. Terus kalau pakai cat juga jatuhnya itu lebih mahal ya kawan-kawan. Terus untuk body ini terbuat dari bahan PVC 3 mili ya kawan. Oke, biar jelas ini bahannya seperti ini kawan. Jadi bahannya seperti ini. Kenapa saya pakai PVC? Jadi karena harganya lebih murah. Ini juga kuat ya kawan-kawan. Ini 3 mili, kuat, keras. Jadi nggak gampang rusak, nggak mudah rusak, nggak apa ya, nggak gampang peot juga ya. Susah peotnya dan mudah dibentuk juga. Dan harganya juga murah ya, nggak semahal kalau misalnya kita pakai besi. Jadi menurut saya wajar sih kalau misalnya ada teman-teman yang rakit menggunakan casing besi itu harganya bisa sampai 2 juta atau 3 jutaan ya, karena memang material besinya itu mahal ya, belum lagi untuk motong-motongnya ya. Jadi kita pakai ini PVC untuk pangkas harganya ya, karena sebenarnya tujuan saya itu tadinya pingin bikin laminating itu yang di bawah harga 1 jutaan ya, tapi walaupun udah berusaha tetap aja nggak bisa di bawah 1 juta ya. Kalaupun bisa di bawah 1 juta itu nggak pakai casing ya, dan itu tampilannya sangat-sangat sederhana ya, nggak ada tombol-tombol, dan itu mungkin manual ya, jadi malah jelek jadinya, nggak menarik juga dilihat, kayak enak lah dilihat. Terus di sini juga udah ada kancingan ya kawan-kawan untuk mengunci ini. Jadi ini kalau kalian kunci seperti ini udah otomatis rapet ya, udah nggak bocor-bocor lagi, jadi udah langsung rapet. Kalian kalau nyalain kompresornya udah nggak perlu sambil neken-neken kayak begini ya, nggak perlu neken-neken, ini udah rapet. Dan untuk tabungnya itu menggunakan akrilik ya kawan-kawan. Bahan untuk tabungnya itu menggunakan akrilik 10 mili ya, 10 mili. Ini sebenarnya untuk 10 mili ini udah kuat ya kawan-kawan, cuman di bagian dalam ini saya kasih lagi penyangga ya. Ini baut-bautnya kelihatan di sini, baut ya, ini baut untuk penyangga ya. Jadi ada 3 blok ya, 1, 2, 3 sebagai penguat tabungnya. Jadi ini tabungnya udah dijamin ya, udah pasti kuat ya, nggak bakalan melihat ke dalam. Oke, selanjutnya di sini juga ada panel LCD, dan seperti biasa ya, vakuum-meter untuk melihat kekuatan vakum kompresor ya. Terus di sini juga ada beberapa tombol. Ini tombol ini untuk power ya, untuk tombol power. Kemudian yang ini untuk tombol reset. Terus yang 3 ini untuk navigasi ya, ini untuk ke atas, ke bawah, dan ini untuk oke. Jadi seperti itu. Dan ini engselnya engsel yang tebal ya kawan, bukan engsel yang tipis, jadi nggak oblak. Ini stabil, kuat ya. Terus di bagian belakang itu ada 3 ya,
ada 3 colokan. Ini colokan untuk selang ya, untuk selang ini. Oke, selang seperti ini. Terus yang bawah ini yang ada tutupnya ini, itu digunakan untuk mencolokkan kompresor ya. Ini untuk yang ke arah kompresor seperti ini. Nah ini. Terus yang ini untuk ke listrik ya, untuk ke listrik, untuk power ya, input. Terus apa lagi ya? Nah di sini juga ada ini ya, apa namanya, busa tatakan ya, busa dan tatakannya. Jadi nanti LCD ini ditaruh di sini terlebih dahulu, baru dimasukkan ya, seperti ini ya. Ini masukkan seperti ini ya. Jadi LCD ini ditaruh seperti di sini. Oke, ini ada LCD yang udah kita belah ya. Ini seperti ini ya. Ini contoh untuk pemasangannya aja, penggunaannya. Jadi LCD-nya ditaruh di sini dulu, baru dimasukin ke dalam digital LCD laminatingnya seperti ini. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian ini ya, untuk bagian dalamnya itu ya, untuk hidroliknya, hidrolik ke bawah, yang untuk menekan LCD-nya, untuk mengepres LCD-nya seperti ini, itu kita tidak menggunakan hidrolik ya kawan-kawan. Itu kita pakai namanya linear actuator ya. Jadi sebenarnya linear actuator sama hidrolik itu cara kerjanya sama. Jadi fungsinya itu sama ya di dalam laminating, maksud saya fungsinya itu sama untuk mengepres ya. Cuman kalau yang pakai hidrolik itu kita harus menggunakan tabung ya, tabung angin. Nah kalau kita menggunakan linear actuator ini, kita nggak perlu namanya tabung angin ya kawan-kawan. Makanya di belakang sini itu selang anginnya cuma ada 1 ya, untuk vakumnya aja. Jadi nggak ada selang lagi untuk yang menggerakkan hidroliknya, karena kita nggak pakai hidrolik tapi pakai linear actuator ya. Dan ini linear actuatornya kita itu bikin sendiri ya kawan, kita nggak beli jadi di marketplace ya, karena kalau kita beli jadi itu harganya lumayan mahal. Itu kalau saya searching itu ada yang 250 kalau nggak salah, 250 sampai 500.000. Jadi selain harganya mahal, ukurannya juga terlalu besar ya untuk LCD laminating ini. Oleh karena itu makanya kita bikin sendiri ya, nggak beli jadi. Dan lumayan juga itu untuk mangkas harga ya. Dan oke, kita lanjut untuk cara instalasinya ya. Untuk cara instalasinya itu mudah sekali kawan-kawan. Yang pertama kita colokkan terlebih dahulu ya, atau basing lah ya. Kita masukkan selang ini ya, selang vakumnya ke tempatnya. Ntar ini agak susah ini kawan-kawan. Ya, jadi udah kita colok seperti itu. Kemudian ini yang dari kompresor. Dari kompresor kita colokkan ke yang sebelah sini ya. Oke, udah kita colokkan seperti ini ya. Kemudian untuk listrik ya, 220 nya kita colokkan ya. Ini listrik 220 ya, AC seperti ini. Bentar ya, ini seperti ini. Ini untuk instalasinya seperti itu ya kawan-kawan, seperti ini ya. Mudah ya, gak sulit, tinggal colok-colok aja. Ini untuk selang kompresor, vakum ya, ini untuk vakum ya, seperti ini kan jalur vakum ya, saya ambil dari jalur vakumnya untuk nyedotnya. Kemudian ini untuk kompresornya seperti ini ya, ini ke kompresor.
Dan ini untuk listrik ya, tuh bisa lihat listrik. Nah, kita balik lagi seperti ini kawan-kawan. Untuk menyalakannya ya kita tinggal pencet ini lah. Nah, ini pencet aja, nah dia akan menyala ya. Terus ada loading sebentar. Nah, kemudian ada pemilihan menu ya, ada tampilan menu seperti ini ya. Oke, saya akan jelaskan di sini ya. Ini ada pilihan vakum, press, terus kalibrasi, dan ini ada pilihan waktu 5 sampai 15 menit ya, 5, 10, 15 menit. Saya akan jelaskan satu-satu ya kawan-kawan. Untuk vakum, kalau kita pilih vakum, maka kompresornya akan menyala ya kawan-kawan. Kompresor ini akan menyala. Saya akan contohkan ya di sini ya. Tag. Oh, maaf apa ya. Malah milih 5 menit. Sudah. Kita arahkan ke vakum ya. Tekan ini. Kita pilih vakum. Kalau kita pilih vakum, maka kompresornya itu akan menyala ya. Nah, seperti itu. Ini kompresornya menyala ya. Biasanya kalau saya mengaktifkan vakum ini ujungnya ini saya gunakan untuk mengisi bubble remover ya. Bubble remover yang seperti ini, mengisi angin. Jadi saya nyalakan vakumnya untuk mengisi angin di sini, tapi tutupnya jangan kita tutupkan, itu biasanya ya. Tapi bisa juga nih kalau kalian nggak suka yang otomatis, kalau yang sebelah sini, oke, saya jelaskan dulu yang sebelah sini ya. Kalau yang 5, 10 sampai 15, 5, 10 sama 5 menit ini sudah otomatis ya kawan. Kalian tinggal pilih yang ini, maka prosesnya akan berjalan sampai selesai. Jadi nanti akan otomatis ngepres sendiri, angkat pres sendiri, ngisi angin sendiri, dan mati sendiri ya. Dan pokoknya 100% otomatis ya. Kalau kita nyalain vakum ini kita bisa atur waktunya sendiri ya. Misalnya ini kan 5 menit nih, lama kan, kita ingin bubble 10 menit aja, 10 menit, 1 menit aja, kita pengen memvakum 1 menit aja. Kalau udah 1 menit gitu, kita tinggal pilih press aja gitu, pilih press aja gitu. Ini kita contohkan di sini ya, dan kita pilih press. Ini seperti ini ya, kan kalau vakumnya menyala kita tutup, ini kan otomatis langsung naik ya kan. Kita kan maunya singkat-singkat nih, misalnya nih, karena nggak mau sama aturannya di sini, nggak mau otomatis, pengennya ini gerak sendirilah, mandirilah gitu. Kemudian kalau kalian udah dirasa cukup gitu vakumnya berapa lama gitu, kalian bisa pilih press ini untuk melakukan pengepresan. Nah, ini namanya berjalan semi otomatis ya kawan. Ini berjalan semi otomatis. Kenapa semi otomatis? Karena ini otomatis, jadi ini memang masih otomatis gitu. Untuk waktu pengepresan itu udah kita tentukan ya. Untuk waktu pengepresannya itu 4 menit, nggak bisa dirubah-rubah. Kenapa kok 4 menit nggak bisa dirubah-rubah gitu? Karena dari ratusan percobaan yang kita coba, yang kita praktikkan ya, itu dari waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, itu waktu yang paling efektif itu 4 menit ya, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Kalau kita pakai 5 menit itu bagus kawan-kawan, dia makin lama makin bagus, cuman kan kelamaan. Kalau kita pakai 3 menit itu bagus, tapi kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Itu kalau kita ngepresnya itu cuma 1 menit, itu bisa jelek kawan-kawan hasilnya. Karena apa? Karena kita nggak menggunakan hidrolik kawan-kawan, kita menggunakan linear actuator, dimana kalau menggunakan linear actuator ini itu jumlah tekanannya ke bawah itu udah
hitung ya, udah ada hitungannya sendiri. Jadi dia nggak fleksibel ke bawah bisa mentok ke bawah, dia nggak bisa mentok sampai ke bawah, tapi ini tekannya udah diatur ya kawan-kawan, udah kita atur tekanannya seberapa kuat dia menekan. Jadi tujuannya itu sebenarnya supaya untuk menghindari LCD pecah ya, tapi efek sampingnya kita jadi perlu waktu lebih lama untuk proses pressnya. Jadi kita agak sedikit lebih lama ya, 4 menit ya, mungkin kalau pakai hidrolik bisa 1 menit atau 30 detik bahkan. Tapi kalau sistem seperti ini menggunakan linear actuator itu tidak bisa ya, dia harus membutuhkan waktu lebih lama. Supaya apa? Jadi supaya hasilnya itu benar-benar bagus ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah ini prosesnya 3 menit ya, nanti setelah menit keempat maka secara otomatis ini kompresornya akan mati ya kawan-kawan, akan mati dengan sendirinya. Kita tunggu aja ini sebentar lagi ya. Nanti kita juga akan jelaskan untuk proses kalibrasinya. Untuk kalibrasi itu apa? Kalib kan ya, di sini tadi tulisannya kalib. Jadi kalib itu sebenarnya kalibrasi ya. Tapi kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai ya. Ini ya 1 menit lagi ya kawan-kawan. Oke, sebentar lagi kita akan selesai untuk proses pengepresannya ya. Jadi proses pengepresan ini namanya itu model pengepresan semi otomatis, karena ini ya semi otomatis dan otomatis, gak bisa manual full. Kalau manual full takutnya yang masih belum paham itu salah tanggap gitu, salah menggunakannya gitu, jadi malah berantakan hasilnya ya kan. Namanya orang beli itu kan pengen tinggal pakai udah nggak pusing lagi ya kan yang ditakutkan seperti itu. Nah ini udah proses membuka katup udara ya. Kalau membuka katup udara ada tulisan seperti ini, maka yang sebelah sini vakuummeternya akan turun ya kawan-kawan, itu bisa dilihat. Nah seperti itu ya. Nanti kalau udah turun, udah habis anginnya, benar-benar habis, maka ini akan secara otomatis menutup lagi ini katup udaranya. Jadi katup udaranya itu kita nggak menggunakan solenoid ya kawan-kawan, itu kita buat sendiri. Karena kalau pakai solenoid ya mahal juga, kurang sesuai sama kebutuhan kita ya. Karena vakumnya yang terlalu kuat takutnya malah merusak, dan itu solenoidnya nggak kuat ya. Jadi kita putuskan untuk membuat sendiri. Nah ini proses press ya. Nggak ketangkap dari gambarnya, dan ini udah selesai nih kawan-kawan. Nah seperti ini udah selesai, ini udah aman untuk dibuka. Oke, dan kita juga akan jelaskan yang kalibrasi ya. Selanjutnya kita akan jelaskan kalibrasi ya, maksudnya ini kalibrasi ya. Untuk kalibrasi ini sebenarnya digunakan untuk antisipasi ya, ketika tiba-tiba proses ngepres ya mati lampu gitu. Ketika lagi ngepres terus tiba-tiba kok mati lampu gitu kan, otomatis aktuatornya kan mentok di bawah aja. Nah kita pakai kalibrasi ini nih fungsinya kalibrasi. Jadi untuk memposisikan ulang semua perangkat yang komponen-komponennya ya, komponen-komponen inti kayak linear aktuatornya sama katup udaranya ya. Jadi kita akan pencet seperti ini ya. Nah, maka dia akan mengkalibrasi semuanya ya. Jadi kompresor, terus linear aktuatornya,
kemudian katup udara. Nah, ini yang pertama kita kalibrasikan adalah aktuatornya. Jadi aktuatornya akan turun ke bawah ya, ini turun ke bawah, kemudian nanti naik lagi ya. Nah, itu bunyi, itu namanya bunyi los ya kawan-kawan. Untuk pengaman ya, untuk pengaman supaya linear aktuatornya itu enggak belabas terus ke bawah ya. Kalau belabas terus ke bawah itu malah LCD-nya hancur nanti. Jadi ini linearnya aktuatornya naik lagi ya. Jadi untuk melepas pressnya gitu. Sini itu kan mematikan aktuator. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk proses kalibrasinya ya. Ini untuk kalibrasi kompresor ya, seperti ini. Tuh anginnya keluar dari sini. Untuk kalibrasi aja. Menyalakan kompresor. Ini enggak kita tutup ya, jadi ininya enggak naik. Sebenarnya tadi seharusnya ditutup tapi saya lupa nutup, tapi nggak masalah ya, ini untuk contoh aja. Ini kalian bisa kalibrasikan ketika pertama kali menggunakan ya, atau ketika mati lampu gitu, mati lampu kemudian ininya nyangkut di bawah ya, kalian tinggal pilih kalibrasi aja, maka nanti akan otomatis anginnya mengisi lagi udara yang vakum dan mengangkat kompresornya ya, merestart semua posisi komponen-komponen utamanya ke posisi awal. Jadi intinya seperti itu untuk kalibrasi. Nah, ini proses kalibrasinya selesai ya kawan-kawan. Oke. Nah, untuk yang sebelah ini yang 5 menit, 10 menit, 15 menit, untuk kekuatan itu penggunaannya itu tergantung kekuatan kompresor kalian ya. Kalau misal kompresor kalian itu kekuatan vakumnya itu bisa 70, 75 mentok lah ya, intinya kekuatan vakumnya kuat itu, kalian pilih yang 5 menit ya. Tapi kalau kekuatan vakumnya di bawah 70 ya, atau 60 lebih 25, kalian bisa gunakan yang 15 menit atau 10 menit. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk ini buat kalian yang berminat ya, ini harganya satu bijinya, satu unit seperti ini itu 1.500.000 kita jual ya. Itu kalian bisa pesan di Shopee atau langsung ke counter kita ya, langsung ke counter kita di Pring Sewu ya, yang minat. Nanti kalian dapat selang seperti ini ya, jadi barangnya nyampe bisa langsung dicolokin ke kompresor. Jadi itu ya. Dan karena ini pengerjaannya cukup lama ya, usahakan buat kawan-kawan itu mesen dari jauh-jauh hari. Bisa inbox saya di Instagram ya, di Instagram atau di TikTok saya ya. Nama akunnya @ferry_nuryadi ya, TikTok sama Instagramnya sama. Jadi kalian bisa DM saya atau inbox saya di sana ya kalau mau mesen itu. Jadi udah jelas ya kawan-kawan untuk penyampaian untuk apa ya, untuk video kali ini ya. Jadi segitu aja ya kawan-kawan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf karena ya saya bukan YouTuber, jadi ngomongnya terbata-bata ya. Dan kalau masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi segitu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.